Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Ghifari dari kelas 5D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari soal-soal yang telah saya kerjakan. Jadi untuk soal pertama itu terkait drawdown test, di mana diberikan data bahwa QO besar 1245 STB, BO 1,08 RB, mu 4,3 centipoise, porositasnya 3,33% atau sama dengan 0,0333, H 52 feet, CT 3 kali 10 pangkat min 6, dan RW 0,29. Nah, pada soal nomor 1 ini juga diberikan data pressure drawdown testnya itu T dan PWF. Dan untuk pertanyaan yang ditanyakan itu ada 4. Yang pertama itu terkait wellbore storage period N. Kemudian pertanyaan kedua mengenai infinite acting radial flow period start. Yang ketiga itu terkait permeabilitas, dan yang terakhir pertanyaan keempat itu terkait skin factor. Apakah kondisi di sumur kita itu rusak atau adanya perbaikan. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 itu bisa kita buat dalam bentuk grafik antara delta P dengan T, di mana T sebagai sumbu X-nya dan delta P sebagai sumbu Y-nya. Jadi untuk yang pertama kali kita perlu membuat atau menentukan yang namanya garis lurus, di mana garis lurus ini sebagai acuan kita untuk menentukan periode wellbore storage-nya berakhir dan period IARF-nya dimulai. Nah, jadi dalam grafik ini sesuai dengan pengamatan saya itu periode wellbore storage-nya berakhir pada saat T sama dengan 0,9122 hour, dan periode IARF-nya mulai pada saat T sama dengan 0,0912 hour. Kenapa gitu? Karena adanya transisi alami dalam pola aliran fluida, di mana reservoir mulai memberikan kontribusi utama terhadap aliran fluida pada T 0,0912 hour, yang ditandai dengan perubahan pola pada log plot, sehingga waktu akhir wellbore storage sama dengan awal IARF, karena keduanya menunjukkan awal aliran radial yang stabil dari reservoir. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4 itu kita perlu yang namanya grafik pressure versus time, di mana untuk sumbu X-nya itu kita menggunakan time dan sumbu Y-nya kita menggunakan pressure dari data yang dikasih. Dan diketahui juga untuk PWF-nya itu 936 dan PWF2-nya 928 pada saat T sama dengan 1 dan T2-nya itu sama dengan 10. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh M-nya itu sama dengan 8, di mana M ini nanti gunanya untuk mencari permeabilitas. Kemudian untuk rumus permeabilitas ini sendiri berdasarkan bukunya itu K sama dengan 162,6 Q kali B kali mu per M kali H, dan diperoleh hasilnya itu 2259,9 milidarsi. Dan untuk skin faktornya menjawab itu diperoleh 0,87475, di mana skin ini lebih besar dari 0 yang menunjukkan bahwa adanya kerusakan atau permeability reduction. Untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 itu terkait build up test dan metode-metode yang perlu digunakan. Untuk
soal nomor 2 ini diberikan data bahwa QO sama dengan 350, kemudian mu oilnya sama dengan 0,8, BO sama dengan 1,136, CT 1,7 kali 10 pangkat min 5 PSI minus 1, H 49, RW 0,29, porositas 0,23, A 11,55 acres, TP-nya, time production-nya itu 184 days, yang mana kalau dikonversi menjadi 4.320 hours. Nah, perlu juga diketahui bahwa sumurnya berada pada berada pada tengah-tengah closed square, reservoir yang berbentuk persegi gitu. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 ini itu pertanyaan pertama mencari permeabilitas skin dan pressure drop due to skin dan P bintang atau false pressure, di mana untuk menjawab soal pertanyaan 1 ini kita perlu yang namanya memplot Honor plot ini, di mana sebagai sumbu X-nya itu delta P dan untuk sumbu Y-nya itu pressure kita. Dan setelah dilakukannya pengamatan bahwa PWS pada log 100 ini diperoleh PWS-nya itu sebesar 4483 dan pada saat T-nya 10.000 itu diperoleh PWS 2-nya itu 4318. Dan sama seperti yang tadi, untuk mencari M-nya itu sama dengan absolut atau mutlak dari PWS 2 kurang PWS 1 log TP tambah delta T2 per T2 kurang log TP tambah delta T per T. Itu menghasilkan diperoleh M sama dengan 165 PSI per cycle. Nah, untuk permeabilitasnya itu sama dengan soal nomor 1, di mana diperoleh K-nya sebesar 6,397078 milidarcy. Dan untuk skin faktornya ini diperoleh itu sebesar min 0,639, di mana untuk P1 hour-nya sudah diketahui bahwa di sini P1 hour-nya, dan P1 hour untuk PWF-nya itu saya ambil yang terkecil. Dan untuk pressure drop due to skin-nya itu saya dapat dari ChatGPT, karena pressure drop due to skin-nya ini tidak dapat saya cari di buku. Dan setelah saya melakukan perhitungan, itu diperoleh pressure drop due to skin-nya ini sebesar 3,9 kali 10 pangkat 3. Ini gunanya untuk mencari P bintang atau P false pressure. Nah, kemudian untuk mencari P bintangnya ini kita bisa menggunakan Ramey and Cobb itu dengan persamaan seperti ini. Tapi sebelum mencari P bintang, kita perlu yang namanya TPDA ini, di mana diperoleh juga P bintangnya ini sebesar minus 1,58, di mana dengan menggunakan persamaan Ramey and Cobb ini kurang efektif karena TP-nya itu terlalu besar. Jadi kita menentukan P bintangnya itu dengan mengekstrapolasi plot dari Horner plot ini. Kemudian untuk
MDH method ini hampir sama pengerjaannya dengan Horner plot, di mana untuk M-nya ini sendiri diperoleh M sebesar 110. Untuk permeabilitasnya ini juga diperoleh sebesar 9,5955 dari hasil perhitungan ini. Dan untuk skinnya juga sama, rumusnya dengan Horner plot. Itu diperoleh sekitar 1,229. Nah, untuk pressure valve pressure ya, itu rumusnya P sama dengan P1 hour ditambah M log TP, di mana TP ini karena terlalu besar, jadi untuk rumus sebenarnya itu P1 hour tambah M log ditambah M dikali log TP tambah 1. Jadi dianggap tidak berpengaruh istilahnya. Dan diperoleh P bintangnya itu sebesar 4554,9. Untuk MBH metodenya ini kita perlu cari yang namanya P bintang, di mana P bintang ini itu diperoleh dari hasil ekstrapolasi Horner plot, diperoleh 466,15. Nah, sebelum mencari pressure average drainage area-nya itu kita perlu mencari TAD. Ya, dengan menggunakan rumus 0,002637 kali K kali TP per porositas kali mu kali CT kali A. Nah, untuk A-nya sendiri ini kita tahu tadi bahwa A-nya itu sebesar 11,55 acres. Itu perlu kita konversi menjadi feet kuadrat dan diperoleh hasilnya itu sebesar 503.118 dan diperoleh TAD-nya sebesar 4,63. Untuk mengestimasi average drainage area pressure-nya itu kita perlu mencari tahu PMBHD-nya, di mana kita tahu tadi bahwa untuk well-nya itu berada di tengah reservoir square gitu, di persegi. Jadi kita menggunakan well location-nya in a square drainage area. Jadi sebelum itu TAD yang kita peroleh tadi kan 4,63. Jadi kita perlu menarik memperkirakan angka 4 TAD 4 itu di mana, kemudian kita tarik ke kiri untuk mendapatkan PMBHD-nya, dan PMBHD yang didapatkan itu sekitar 4,3. Nah, setelah mendapatkan PMBHD baru kita masukkan datanya tadi ke rumus, di mana average drainage area pressure-nya itu sama dengan P bintang kurang MBHD per 2,303, di mana diperoleh average drainage area pressure itu sekitar 4.358. Dan untuk pertanyaan terakhir itu terkait modified Muscat method. Jadi sebelum mencari average drainage area pressure itu kita perlu mengetahui batas bawah dan batas atasnya. Namun pada soal nomor 2 ini dikarenakan tidak adanya data RE,
itu maka kita tidak dapat mencari batas bawah dan batas atas. Sehingga untuk modified method itu tidak dapat kita lanjutkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.